work, 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 work. You see me have to work, 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 work. You see me do it dirt, 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 dirt. So me put in a work, 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 work. Work, 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 work. You see me have to work, 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 work. You see me do it dirt, 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 dirt. Gak bikin kepo. Nah, lagi Fatima Voice ya, bahwa memang bagaimana sih sebenarnya meyakinkan bahwa akhirnya ini jodoh kita gitu kan. Is the one gitu. Kalau saya pribadi sih sebetulnya proses bertemu dengan jodoh saya pada waktu itu memang sudah komitmen sejak berjilbab itu komitmen tidak akan maksudnya pacaran. Lama-lama gitu. pacaran. Iya, gitu ya. pacaran sama siapapun gitu. Jadi lebih ke siapapun yang berniat baik sama saya harus datang ke rumah, mama sama papa harus Masya lihat. Allah. Gitu. Jadi kalau misalnya mau bilang kayaknya kurang atau apa kayak gitu ya Nurut aja. harus nurut karena memang udah pasrah. Semuanya dipasrahin ke Allah. Nikah umur gitu. apa nikah? Termasuk telat itu 29. Oh, Masya Allah. Termasuk telat. Tapi nggak Justru- kelihatan. Oh, iya, awet muda loh. Iya, betul. Baik. Karena justru sebelumnya memang pernah berniat untuk menikah sampai lama gitu, tapi ternyata kan memang bukan jodohnya gitu. Jadi untuk apa? Jadi Oh, wasting sempat time. pacaran. Iya sempat sebelum berjilbab itu memang sempat berhubungan, tapi lama tapi tidak jadi. Tidak jadi. Ceritanya Mbak Alia tadi ya. Betul. Kalau misalnya Tenia, Tidak menentukan. Kalau saya agak sedikit komplikasi juga sih waktu itu karena memutuskan menikah saat lagi mulai karirnya, terus lagi di puncak-puncaknya tuh ya Teh. iya, terus kebetulan orang tua juga berpikir kayaknya kamu masih harus nerusin berkarir dan bersekolah yang lebih banyak lagi, lebih tinggi gitu. Tapi memang saya berpikir ini kan hal yang baik ya, Ya. ketika memutuskan untuk menikah saat itu memang orang tua nggak setuju, jadi ya itu tadi kita harus meyakinkan dan membuktikan kepada ibu ya khususnya saat itu bahwa ini jodoh saya siap akan apapun itu juga, saya akan siap dengan jodoh saya dan alhamdulillah akhirnya tidak terlalu lama ya, akhirnya ibu pun menyetujui padahal kita sudah menikah saat itu. Ya udah akhirnya sampai udah masuk sekarang udah 18 tahun pernikahan, Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah mungkin ini jodoh saya. Oh, iya, itu dia. Nah, mungkin ini juga ada penelpon yang ingin nanya tentang jodoh. Halo, assalamualaikum. Halo, Selamat pagi dengan Bapak siapa di mana Pak? saya Indrawan di Jakarta. Pak Indra, apa di pertanyaannya Jakarta. Mas Indra? Saya kan mau nanya, saya kan pernah mimpi ketemu sama seorang perempuan, tapi ternyata itu istri saya. Tetapi saya tidak mengenal perempuan itu. Itu maksudnya petanda apa ya? Apakah itu jodoh saya atau bukan ya? Di mimpi ya Mas Indra ya? Iya, Tapi ini Mas Indra udah menikah statusnya ya? belum. Oh, Aku belum. masih pacaran. Oh, begitu. Oke, 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 oke. Yang pacarnya yang dimimpin bukan? Yang pacarnya dimimpin bukan kata Pak Ustadz? Oh, bukan itu. Bukan. Oh, jadi orang lain. Iya, orang Tapi lain, jadi tapi saya istrinya. tidak kenal. Persis sama seperti Dengan produser mimpi saya tadi. produser kita tadi. Iya, namanya Sita. Jadi ada laki-laki, ada perempuan yang itu sebagai istrinya tapi dia tidak kenal. Itu kira-kira pertanda apa Pak mimpi. Ustadz? Di mimpi. Terima kasih, kita tutup dulu ya. Terima kasih Terima Mas kasih, Mas Indra Indra. dari Jakarta. Silakan Pak Ustadz. Tadi kita udah bahas, Iya. mimpi jangan pernah selalu dipikirin. Orang stres mikirin mimpi. Kenapa? Karena dalam Islam mimpi itu bisa terbukti, bisa enggak. Kecuali di zaman Nabi Yusuf yang bisa mentakwilkan mimpi. Di zaman sekarang nggak ada. Nggak ada orang yang bisa mentakwilkan mimpi. Kecuali ada yang di dalam Al-Quran dan Sunnah hadis Rasulullah SAW. Adapun masalah jodoh, kalau dia udah nanti istri kita, itu baru jodoh kita. Tapi apalagi tadi lihat, survei sudah membuktikan ketika kita milih jodoh nggak pakai Islam, maka yang ada adalah kerusakan, pacaran lama, Nggak jadi. nggak jadi. Mohon maaf lahir dan batin, bahkan pacarannya sudah jauh banget, yang bahkan udah menabrak larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Ustadz, ketika Fatima Voice menentukan bahwa kayaknya ini jodoh kita masing-masing begitu ya. Sebenarnya bagaimana sih cara menentukan kriteria jodoh secara Islam yang kira-kira ini soleha nih, ini soleh buat kita menjadikan hidup berumah tangga bahkan hingga akhir hayat begitu. Pilihan manusia dalam nyari jodoh itu ada 4. Semua manusia pilihannya pasti dia akan milih dari 4 ini, nggak bakal keluar dari 4 ini. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, tunkahul mar'a li 4, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidzatid din taribat yadak. Wanita itu atau laki-laki itu dipilih karena 4 hal, karena hartanya. Lihat orang milih wah karena kaya nikah, pengen punya istri kaya, pengen punya suami kaya, itu manusiawi. Ada juga orang yang pengen nikah gara-gara keturunan. Wah, dia keturunan anak pejabat, keturunan ningrat, darahnya darah ijo. Maka kita kan langsung Bukan biro lagi ya. pengen nikah sama dia. Kemudian yang ketiga karena cantiknya.
kita ngelihat cantik, waduh senang pengen nih jadi istri kita nih, atau ganteng, tampan. Nah, kemudian Rasulullah ngasih 4 pilihan yang keempat, diniha, agamanya. Ada orang juga milih karena agamanya. Dari 4 ini mana yang bisa datengin kebahagiaan rumah tangga? Yang Keempat, diniha, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang punya agama, maka engkau pasti bahagia. Tuh. Subhanallah. Tadi Ustadz Kasih juga bilang bahwa ketika mencari jodoh salah satunya adalah dari segi materi, kaya atau betul. miskin. Nah, Tapi misalnya kalau telah materinya dikelola, banyak, betul. percuma kalau misalnya tidak bisa dikelola dengan baik. Setuju. Contohnya pada saat lebaran nih, kadang-kadang nih lebaran nih kan euforia nih, spending uang gak kerasa. Betul. THR 3 menit habis. Betul. Iya Reza ya? Betul sekali. Nah, apalagi kali ini nih kita juga akan ngajak pemirsa di rumah untuk memberikan tips ulasan mengembalikan keuangan pasca Betul. lebaran. Kita lihat sama-sama. Lebaran usai, keuangan pun selesai. Euforia perayaan Lebaran terkadang membuat kita lupa untuk menyisihkan uang THR untuk kehidupan pasca Lebaran. Sebelum besar pasak daripada tiang, yuk kita pulihkan kondisi keuangan pasca Lebaran. Jadi memang melakukan penghematan betul-betul, karena kalau enggak kita nanti dari gaji kita nggak kebayar lagi nanti untuk hutang-hutang yang kita ambil gara-gara kita merayakan hari raya dengan berlebihan kemarin gitu. Nah karena itu memang melakukan berbagai penghematan saat kita berhari raya, terutama mudik lebaran itu memang sangat penting. Nah, Penghematan jadi kunci untuk memulihkan keuangan. Belanja, makan di luar hingga liburan, hingga kegiatan yang bersifat hiburan bisa kita pangkas untuk menekan lonjakan pengeluaran. Nah, cara mudahnya kita bisa tetapkan biaya harian, misalnya 1 hari Rp100.000. Kuncinya bersabarlah untuk sementara waktu melewati masa pemulihan ini dengan disiplin. Anda pasti bisa. Cermat itu hemat. Padahal tadinya Nah, kurang itu ya. dia kalau tips cara mengelola uang pasca lebaran. Kalau tips Untuk cari jodoh. mengembalikan keuangan pasca lebaran. Betul. Jadi kan biasanya orang nikah itu habis lebaran, Reza. Iya. Jadi masih ada waktu loh, sampai bulan depan. Nah, kalau tips cari jodoh buat Fatima Voice ini ada tipsnya nggak sih buat misalnya bisa di rumah cari jodoh gitu? Kalau yang aku rasain sih gini sebenarnya dari sekian banyak referensi. banyak dikenalin. referensi. Kita berhak untuk memilih kan. Betul, Jadi yang aku rasakan bahwa jodoh itu tidak selalu apa yang kita suka, tapi apa yang kita butuhkan gitu. Apalagi ketika menikah gitu. Saya di sini saya akhirnya betul-betul menyadari, insya Allah mudah-mudahan ini jodoh sampai akhir hayat gitu. Karena memang banyak saling kelengkapan kita tuh saling melengkapi gitu. Jadi ya banyak apa yang saya butuhkan tuh saya dapat dari dia gitu. Butuh beli tas gitu ya. Butuh jalan-jalan. Ustaz jangan terlalu Itu kebahagiaan duniawi. Ya makanya katanya kan kalau nyari jodoh, nyari yang jodohnya punya hati. Apa itu hati, harta, dan properti. Pak Ustadz, alhamdulillah ini kesini sudah berjodoh. Tapi ada yang kesana berjodoh nih Pak Ustadz. Iya, ini masih Ikhtiarnya apa nih? Ya ini yang untuk saya mencari lihat jodoh? nih terlalu selektif nih Mas Aduh, Reza. nggak Ini ada dia. yang mau, Ustaz. Jangan bilang gitu. Mas Reza ini yang menghambat jodoh seseorang itu terlalu selektif. Saya sering ketemu curhat sama saya, Ustadz 40 tahun belum nikah, 35 tahun belum nikah perempuan, ini apa? Terlalu selektif. Nyari yang ganteng, nyari yang kaya. Nah, dalam Islam kekayaan itu Kalau Salah misalnya nggak sih? selektif salah nggak sih? ya, milihnya agama. Ini milihnya juga jangan tapi yang kalau aneh-aneh. saya boleh kasih tambahan tips dari saya. Iya boleh. Senior ya, Bu. Cuma satu sih, gak usah terlalu banyak sampai kemana-mana. Kalau saya saat itu ya memang ketika bertemu dengan suami saya, mantan pacar ini, saya yakin. Nah, kalau udah yakin, keyakinan itu udah hakul yakin, yang saya rasakan saya yakin. Dan yakin saya itu ya dijabah aja sama Allah gitu. Oh, Masya Saya Dilancarkan semuanya ya. yakin walaupun ya mungkin orang tua awalnya nggak setuju, bahkan Artinya sudah menerima melaksanakan- kekurangan dia. Iya, sudah melaksanakan pernikahan pun bahkan ibu masih sempat tidak setuju. Tapi saya yakin bahwa ini bisa dan alhamdulillah sampai semuanya berjalan tuh karena satu, yaitu tadi yakin. Yakin. Oke, kalau gitu saya juga yakin. Abis ini iklan kita balik lagi pemirsa. Kita ke intermezzo, banyak info, nggak bikin kepo.